Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari akhir kiamat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, tahukah Anda konflik Palestina dan Israel kembali memanas beberapa waktu yang lalu, dan hingga ini keseteruan masih terjadi. Namun ceramah ini tidak membahas konflik tersebut lebih lanjut, melainkan keistimewaan Palestina. Palestina adalah salah satu tempat yang disebut-sebut di dalam Al-Quran. Salah satunya melalui surat Al-Maidah ayat 21. Ya qaumin qul ardul qadasallati kataballahu lakum wala ta'tadu ala adbarikum fatanqalibul khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Baitul Maqdis yang telah Allah tentukan bagimu, dan janganlah berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang-orang Yahudi. Quran Al-Maidah surat 5 ayat 21. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adanya penyebutan Palestina dalam Al-Quran disebabkan tempat tersebut mengandung banyak sejarah dalam perkembangan Islam. Di sisi lain, kenyataan ini juga menjadi sebab kaum muslim mendukung kemerdekaan dari Israel. Pertama, Palestina adalah tempat berdapatnya Masjid Al-Aqsa, masjid tertua di dunia yang dibangun Nabi Adam alaihissalam. Selain itu, Masjid Al-Aqsa pernah menjadi kiblat kaum muslim selama 17 bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kedua, kota Baitul Maqdis di Palestina merupakan titik awal dan akhir perjalanan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mi'raj menjadi salah satu mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj diantaranya dikisahkan dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wahai suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian tanda-tanda
kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Al-Isra surat 17 ayat 1. Ketiga, Palestina adalah kawasan berdakwah sekaligus tempat tinggal beberapa nabi dan rasul di masa silam. Beberapa nabi atau rasul yang pernah diutus di Palestina seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, hingga Nabi Isa. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selain beberapa contoh yang disebut tadi, masih banyak sejarah Islam yang pernah terjadi di Palestina. Oleh sebab itu, kaum muslimin sebaiknya dapat membantu saudara-saudara seiman di Palestina yang tengah dilanda konflik, minimal melalui doa. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mendoakan darat Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Sam dan Yaman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian ceramah tentang Palestina yang dapat disampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan saudara, terlebih meningkatkan keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi ridho atas segala apa yang kita kerjakan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu adalah ceramah singkat dari saya.